ada yang adanya lebih lambat dari kita ya. Adanya lebih lambat dari kita itu. Tak pikir kita yang paling telat ya. Masih ada yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali yang tersisa dari soal jawab akidah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang diriwayatkan oleh murid beliau Ibnu Hanif An-Naisaburi. Tersisa 3 pertanyaan ya. Qala Ibnu Hani qala wal Qur'an kalamullah ghairu makhluq wa man qala innahu makhluqun fa huwa kafir. Dan bukan umat Islam itu ijma satu kata bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ghairu makhluq, bukan makhluk. Kata Imam Ahmad benar. Naam, qala na'am. Wa man qala innahu makhluq fa huwa kafir. Dan bukankah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir? Imam Ahmad mengatakan kalau na'am, benar. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, surat At-Taubah. Kalau ada dalam peperangan ada satu orang musyrik yang minta suaka kepada kaum muslimin, kata Allah beri suaka dia sampai dia mendengar kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Dibacakan oleh Nabi atau dibacakan oleh sahabat. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW ketika musim haji beliau berkeliling ya di pasar Ukad dan beliau mengatakan pasar era jahiliyah itu ya, pasar haji di era jahiliyah, dan beliau mengumumkan ala ahadun yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud. Adakah salah seorang dari kalian yang berkenan membawa aku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy mereka telah melarang aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, kalamullah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankannya. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalamullah. Sedangkan yang mengatakan makhluk maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan qaul bashar, Al-Quran itu adalah ucapan manusia, makhluk, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Sanuslihi saqar. Maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Kata Syekh Abdul Aziz Rajihi, hafizallah, guru kita di Makkah dulu, kata-kata nuslihi, kata-kata sili, sanuslihi sakar, itu di Al-Quran dipakai untuk, diksi ini dipakai untuk yang kekal dalam neraka. Kami akan masukkan dia kekal dalam neraka sakar. Menunjukkan kafir yang mengatakan Al-Quran
Itu adalah apa? Qaulul bashar, makhluk, ucapan manusia. Oleh karenanya ketika Imam Ahmad ditanya, innahu makhluk, man qala innahu makhluk fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Wahai Imam Ahmad, qala na'am. Benar. Dan ini ijma'. Dan keyakinan atau pendapat Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, itu sampai sekarang masih diyakini oleh sebagian banyak orang. Ya. Sehingga di buku-buku Asy'ariyah sekarang, karena menurut Asy'ariyah itu Al-Quran bukan kalamullah, tapi hikayat dari kalamullah, makhluk. Al-Quran yang kalamullah itu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu yang bukan makhluk. Kalau yang kita baca, yang dihafal, yang dibaca, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dibacakan oleh Jibril, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu hikayat. Dan itu makhluk, hikayat itu makhluk. Ya, disebutkan dalam buku-buku mutaakhirin Asy'ariyah, mutaakhirin itu orang sekarang. Ya, tapi ya dalam taklim, ya dalam mengajar, hendaknya kita tidak memakai ya diksi Quran itu makhluk. Meskipun itu keyakinan, tapi ketika mengajar jangan sampai kita menyampaikan kepada murid-murid kita Quran itu makhluk. Dan dampaknya sangat buruk sekali kalau Al-Quran itu makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, Al-Quran yang berisikan tentang apa? Hukum-hukum syar'i itu makhluk, maka sama dengan buku-buku yang berisikan tentang undang-undang dan hukum. Sama. Ya. Al-Quran yang berisikan hukum, berisikan ahkam. Kalau dia makhluk, Al-Quran itu makhluk, maka sama dengan buku-buku himpunan hukum-hukum dan undang-undang buatan manusia. Rasulullah SAW. Qal, yang ada pertanyaan nanti ya, dijawab nanti ya. Kita selesaikan insyaallah. Wa inna Allah azza wa jal yura bil akhirah. Dan bukankah kaum muslimin ijma' bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat di akhirat? Kalau na'am, benar. Di hari kiamat, di akhirat, Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh orang-orang beriman di dua tempat, di dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah di mahsyar. Di mahsyar. Yang Allah sebutkan ayatnya dalam surat Al-Mutaffifin. Kala innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yauma idzin, di hari kiamat. Ini di mahsyar. Kata Imam Syafi'i dalam akidahnya, kita belum ya. Akidah Imam Syafi'i belum ya. Insyaallah nanti kita selesaikan akidah Hambali dulu ya. Kita serial akidah Hambali dulu. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau orang-orang kafir itu mahjub, terhijab dari melihat Allah dari kiamat, maka mafhumnya sebagai karamah bagi orang-orang mukmin, mereka tidak terhijab dari melihat Allah SWT. Ini yang pertama. Ayat yang kedua yang ada di surat Nun. Surat Nun. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud. Di hari, dalam sebagian tafsir katakan, di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap
kakinya, menyingkap hijab dari kakinya, dari betisnya. Sak itu betis, kaki. Bagi kamu yang sujud, maka orang-orang beriman semuanya sujud, kecuali orang munafik. Maka tidak mampu untuk sujud orang munafik, meskipun mereka berkumpul bersama orang beriman. Ya, mereka nggak bisa sujud. Ya, tulang belakang mereka katobkan wahidah. Tulang belakang mereka seperti satu ruas saja. Bisa kalau tulang belakang itu hanya satu ruas, bisa bungkuk? Nggak bisa. Itu hikmah. Kenapa tulang belakang itu banyak ruas? Supaya lentur kita ini. Ya, bisa ruku, bisa sujud. Ya, kalau tidur bisa apa? Jingkrum, ya kan? Nah, coba kalau tulang belakangnya itu satu ruas saja, ya, tegak terus, ya kan? Raiso bungkuk, raiso ruku, raiso sujud, kedinginan raiso jingkrum, wah repot itu. Iya, satu ruas. Orang munafik tulang belakangnya jadi seperti satu ruas saja, tidak bisa sujud mereka. Dan itu hadisnya panjang karena hadis syafaat, disebutkan hadis syafaat. Tapi ayatnya dalam surat Nun. Al-Qalam, dalam surat Al-Qalam. Kemudian yang kedua, momen kedua, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di surga. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk. Alal araik, para penduduk surga, mereka di atas ranjang-ranjang mereka yang zuruna ila rabbihim. Di atas ranjang-ranjang mereka di surga, mereka memandang ila wajhillah karim, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu akan kenali pada wajah-wajah mereka nadratun na'im. Ada wajah yang berseri-seri dan wajah yang na'im, senang, bahagia. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka dituangkan kepada mereka minuman dari rahiq makhtum, yang ditutup atau diakhiri. Makhtum itu bisa makna ditutup, bisa makna diakhiri. Kita mumis. Akhirannya apa? Minuman rahiq itu akhirannya tetesan akhir gitu ya kalau bahasa kita kan ya. Misik. Enggak tahu ya. Misik ya. Endapan rahiq itu misik. Subhanallah. Karena ngopi kan tetesan terakhir kan paling dinanti-nanti paling terasa ya kan. Misik. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dhat. Wujuh yawma idzin nadhirah pakai dhat. Wajah-wajah orang-orang beriman di hari itu berseri-seri, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah pakai dha. Nadhara itu kalau disambung dengan ilah, sepakat ahli kalam, ahli bahasa sepakat maknanya melihat dengan langsung dengan mata kepala. Itu nadhara ilah. Jadi jangan tertipu kalau dikasih tahu kemana, ada cara apa ke sana, nadhar, jangan tertipu. Kalau nadhar toh itu artinya enggak ngelihat. Ya. Kapan nadhar itu artinya ngelihat? Nadhara ilah. Ya. Piye Mas nadhare lancar, jangan tertipu. Ya. Nadhara ilah baru artinya ngelihat langsung dengan mata. Ya. Ila rabbiha, kepada Allah yang menciptakannya. Wajah-wajah orang beriman itu nadhirah, melihat. Ya. Oleh karenanya dalam hadis sahih disahihkan oleh Syekh Mukbil di Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, wa as'aluka nadhar ila wajhil karim.
Ya Allah, aku mohon kepadamu an-nazar ila wajhil karim. Memandang kepada wajahmu yang mulia. Doa. Ya. Itu dua momen orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Wa adzabul qabri wa munkar wa nakir. Kalau kita sambungkan dengan bil qadar tadi, maka majrur semua. Ya, al-iman bil qadar, iman bi adzabil qabri wa munkarin wa nakir. Dan bukankah ijma' kaum muslimin, sepakat kaum muslimin, kita beriman adanya azab kubur dan adanya munkar dan nakir. Penyebutan munkar dan nakir ini ada di dalam riwayat Tirmidzi, ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Penyebutan munkar dan nakir ini. Oleh karena sebagian ulama, jumhur mayoritas ulama mengatakan nama malaikat munkar dan nakir. Ya. Kenapa? Karena mayat itu tidak mengenalnya, maka disebut munkar nakir. Tidak mengenal dia. Sebelum-sebelumnya tidak kenal dia. Ada yang pernah lihat munkar nakir? Saya pernah lihat. Ya, makanya yang percaya dulu ada kiai katanya udah mati, ya kan? Kemudian diviralkan pengajian kemana-mana sampai ke Temanggung juga tuh, sampai ke Ngajir Joren mana itu. Katanya kiai yang sudah mati terus bangun lagi berapa hari gitu, cerita setelah kematian. Ya, cerita munkar dan nakir. Yang sudah pernah ketemu nggak jadi munkar nakir lagi. Ya, sebutan malaikat munkar nakir itu ada dalam riwayat Tirmidzi. Azab kubur kita mengimaninya. Kalau Abu Abdullah nu'min bihadza kulli. Kita mengimani itu semua. Azab kubur. Ya, kita mengimani itu semua. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala nudziqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan timpakan kepada mereka azab kubur sebelum azab di hari kiamat nanti. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamati ala fir'aun asyadul 'adzab. Begitu ya akhirnya. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dari pagi sampai petang hari. Ini tiap waktu diperlihatkan kepada Fir'aun di kubur, di alam kubur. Siksaan kubur. Hari kiamat nanti dimasukkan ke azab yang lebih berat. Neraka. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur setiap sebelum salam dalam sholat. Ya, sebelum salam dalam sholat kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan mungkar dan nakir yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Pertanyaan fitnah kubur itu Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan ketegaran kepada orang-orang beriman di kehidupan dunia dengan sebab kalimat la ilaha illallah wa fil akhirah, dan ketika di alam kubur menghadapi fitnah kubur, menghadapi pertanyaan alam kubur. Fayaqul mu'min rabbi Allah, ya, wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan orang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Dari fitnah kubur adalah pertanyaan alam kubur. Qala Abu Abdullah nu'minu bihadza kullihi. Al-Imam Ahmad mengatakan kita mengimani ini semua. Wa man ankara wahidatan min hadhihi fa huwa jahmiyun. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari iman kepada hari akhir, ya, siapa yang mengingkari satu saja dari iman kepada hari akhir, maka dia adalah Jahmi. Enggak percaya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apakah di dunia bisa melihat Allah? Tidak. Ya, kecuali dalam mimpi. Kecuali dalam mimpi. Dan Imam Ahmad sendiri pernah
ketika dalam penjara bermimpi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kisahnya di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah, Al-Lalakai Asy-Syafi'i. Imam Ahmad sendiri pernah bermimpi berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam mimpi. Ya. Selesai ini 7 pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Ibnu Hani. Di sini ada pertanyaan tentang apa itu Murji'ah. Fuqaha, apakah ada buku khusus yang membahasnya? Secara umum Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya membantah Murji'ah, dan juga dalam Sunan Abi Dawud ada kitab Rad al-Murji'ah. Ya, Rad al-Murji'ah, ada bab atau kitab dalam kitab Sunnah Rad al-Murji'ah. Itu buku-buku yang membantah Murji'ah secara umum dan Murji'ah fuqaha juga. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah ya, beliau juga punya kitab Iman, ada Al-Iman Al-Awsat ya, syarah hadis Jibril, dan ada Al-Iman Kabir yang itu menghabisi Murji'ah itu sehabis-habisnya sampai ke ya bulu-bulu akarnya, bukan hanya akarnya, bulu-bulu akarnya dibantai habis semua. Kitab Al-Iman Kabir. Ya, demikian pula Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la punya juga kitab Al-Iman, tapi dengan metode tanya jawab, dan lebih berat memahaminya. Ya. Demikian pula Al-Ajuri dalam kitab Syariah punya Kitabul Iman Rad al-Murji'ah, itu sangat panjang, 1 jilid tersendiri tipis gitu. Ya, sangat bagus. Ya. Dan apa itu Murji'ah? Murji'ah kontemporer itu seperti disebutkan oleh Syekh Sa'ad Sitri. Syekh Sa'ad Sitri yang mengajar di Masjidil Haram itu, ya, Mustasyar kerajaan itu. Beliau di kitab Hakikatul Iman menyebutkan tentang Murji'ah kontemporer, ya. Mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang ngaku Islam dan melakukan pembatal keislaman yang besar, syirik akbar, kufur akbar, ya, itu masih tetap muslim. Ya. Itu yang disebut dengan Murji'ah kontemporer. Dan kata Syekh Sa'ad hafizahullah di situ, dan mereka lebih parah daripada Murji'ah lawail, lebih parah daripada Murji'ah generasi awal yang tadi mengatakan, ya, kalau orang melakukan syirik akbar, kufur akbar, ya, maka di dunia dia kafir, tetapi hatinya karena percaya boleh jadi dia wali min auliyaillah. Ya. Itu lebih parah, kata Syekh Sa'ad. Murji'ah kontemporer itu lebih parah dari ya Murji'ah Jahmiyah, daripada Murji'ah Jahmiyah. Karena kalau Murji'ah Jahmiyah mereka tidak menyelisih ijma', masih mengatakan, masih memvonis pelaku syirik akbar, pelaku kufur akbar musyrik kafir. Secara zahir di dunia, musyrik kafir. Ya. Sedangkan Murji'ah kontemporer tidak. Ya, mereka mengatakan pelaku syirik akbar, pelaku kufur akbar, dia muslim, ya, lahir batin. Dia muslim lahir batin. Ya. Jadi dulu Murji'ah ribut dengan Ahlu Sunnah itu tentang hukum orang meninggalkan apa? Kewajiban. Hukum orang meninggalkan kewajiban. Hukum orang meninggalkan amal-amal yang wajib. Dia itu masih ya mukmin ataukah tidak? Murji'ah kontemporer belakangan mereka ribut dengan Ahlu Sunnah ya tentang hukum apa? Mereka menggugat Ahlu Sunnah tentang hukum orang meninggalkan tauhid. Hukum orang meninggalkan apa? Tauhid. Orang yang melakukan syirik akbar, melakukan kufur akbar namanya meninggalkan tauhid. Dalam kisah perdebatan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq menyebut mereka ya tarik syahadat la ilaha illallah, meninggalkan at-tauhid. Ya, dalam hadis dikatakan tarik lidinihi, orang yang meninggalkan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Murji'ah kontemporer. Mereka lebih parah daripada Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanya
tasdiq wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada yang insyaallah yang di sini ya. Oh ya. Oh ya. Tadi ya, kekeliruan dalam iman, definisi iman. Iya. Abu Ja'far At-Tahawi itu yang ada kitabnya apa? Al-Aqidah Tahawiyah. Makanya disarah oleh para ulama ahlu sunnah, ya, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kemudian Syekh bin Bas ada taklid, ya, kemudian Syekh Abdul Aziz Rajhi, syarahnya tebal, di namanya Al-Hidayah Ar-Rabbaniyah, syarah Aqidah Tahawiyah, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan, Ta'liqat Mukhtasarah, ya, dan para ulama kita ahlu sunnah ini, ya, dari zamannya, dari sejak siapa tadi? Ibnu Abil Is Al-Hanafi sudah menjelaskan, ya, kekeliruan Al-Imam At-Tahawi dalam pendefinisian iman tadi, dalam perkara iman tadi, ya, di syarahnya akan dijelaskan. Syarahnya akan dijelaskan. Jadi kalau membaca apa namanya, buku-buku yang dikenal ada kekeliruannya penulisnya, maka kita harus apa? Mendampingi bacaan kita itu dengan syarahnya, penjelasannya, ya, penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu fikum.